dagang. Itu saya yakin hampir setiap hari berevaluasi. Mengevaluasi ya. Jadi ketika ada kesalahan yang dibuat pada hari ini, jangan sampai kesalahan itu terulang di hari-hari kemudian. Itu pada semua pedagang sudah mempunyai pandangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Madin MTI Jakarta. Kembali pada konten tokoh. Pada malam hari ini kami berkunjung ke cabang Kalasan seperti itu untuk bertemu dengan Mas Muhammad Iqbal. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi mungkin ada yang belum tahu dan juga ada yang udah tahu ya. Mungkin yang belum tahu mungkin saya akan coba mengulik ya. Jadi Mas Iqbal ini adalah pengusaha fried chicken seperti itu Mas. Iya. Jadi beliau ini memulai bisnis fried chicken di daerah mana nih Mas? Di daerah Condong Catur. Condong Catur seperti itu. Nah, bagaimana nanti perkembangan bisnisnya, bagaimana asal mula beliau untuk mengembangkan usahanya, nanti kita ulik sama-sama seperti itu. Nah, sebelumnya ada beberapa ya, mungkin pertanyaan yang pertama ya Mas. Iya. Itu silakan. memulai bisnis itu kapan Mas? Kalau memulai bisnis ini itu sekitar tahun 2014 awal seperti itu sih. Waktu itu sebelum fried chicken ini, berbagai macam usaha saya coba. Masya Allah. Saya ini kan perantau. Tahun 2006 itu Jogja. Waktu itu gempa Jogja sih 2006 sih. 2006. Waktu itu ikut orang kerja di Warmindo, Burjonan. Iya. Sekarang lebih populer namanya Warmindo. Ya. Dulu namanya Burjong ya Mas. Dan itu menyebar di beberapa dekat-dekat kampus seperti itu Mas. Iya, dulu nyebar di berbagai tempat yang ramai lah. Dia banyak mahasiswa gitu. Banyak mahasiswa, banyak pegawai. Itu tahun 2006. Kemudian sampai tahun 2013 saya berjualan di Warmindo. Nah, kemudian setelah itu tahun 2013 itu kan saya nikah dengan orang Wonogiri. Waktu itu main ke Wonogiri, saya melihat waktu itu Simbah sama tetangga panen singkong. Di Kuningan, tempat saya kan di Kuningan. Berarti dulu itu sebelum merantau ke Jogja itu berarti tinggalnya di Kuningan ya Mas ya? Di Kuningan itu kan salah satu makanan khas yang sering dibawa untuk oleh-oleh itu namanya ketempling. Ketempling. Itu terbuat dari singkong. Dan kendala di sana itu adalah bahan utamanya nggak ada. Namanya itu susah sih. Jadi kebanyakan dari Wonogiri, dari Jawa Tengah lah, itu memasok singkong sana. Nah, pas kebetulan di tempat istri itu kayaknya stok singkong melimpah. Wonogiri memang sangat melimpah tuh singkong begitu. Akhirnya dari situ kan saya berspekulasi. Waktu itu kan di Jogja masih kontrak. Dan istri berdiskusi, kayaknya kita harus nyoba usaha baru gitu loh. Karena waktu itu kan usaha Warmindonya kontrakan juga mau habis. Kemudian lingkungan tempat saya usaha itu juga lingkungan kampus yang memang ada masa-masa ketika kampus itu libur KKN libur itu kan
lama, sepi ya, sepi. Nggih. Nah, kampus saya itu kan Instiper, Instiper. Oh, yang Babar Saring ya, Mas? Maguwo. Maguwo. Nggih, Jadi nggih. ketika mahasiswanya itu KKN atau apa itu kan lama banget, Iya, iya. Sampai 2 bulanan gimana itu? lebih 6 bulan. Sih. 6 bulan sih. Sedangkan saya usahanya di lingkungan itu. Melihat situasi seperti itu, akhirnya kita berani berspekulasi usaha di kampung itu. Nah, di situ ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pertama, di sana itu kan orangnya tidak terlalu konsumtif, sedangkan makanan itu kan Iya, iya. Beberapa di daerah itu memang ketika membuka usaha itu walaupun di pinggir jalan itu memang kadang-kadang ada kecenderungan Mas, ya, hanya membeli sekali tok. Ya. Jadi ketika ada warung itu dibeli sekali, setelah itu ya udah seperti itu. Jadi penasaran. cuma hanya penyasaran. Tapi kalau di kota seperti yang di Jogja seperti itu kan budaya untuk membelinya itu bukan karena hanya mencoba, tapi hanya karena kebutuhan seperti itu. Gitu. Ini juga sebenarnya ketika ingin memulai usaha di kampung, saya kan warga Ngaglik. Dulu gitu. Ketika itu izin pamit kepada ketua cabang mau buka usaha di kampung. Saya ketika izin untuk pamit itu posisi sudah membeli semua peralatan untuk buka usaha itu. Karena saya kalau saya belum beli kemudian minta izin, ketua cabang pasti nggak mengizinkan itu. Karena tahu kalau kondisi di kampung itu tidak seperti di kota. Saya pun tahu. Jadi akhirnya kita beli barang dulu, kita angkut ke kampung, habis itu izin. Akhirnya ya diizinkan, dan ini sebuah pengalaman buat saya. Waktu itu kan tahun 2013 pertengahan. Saya di sana itu bertahan 3 bulan di Wonogiri itu. 3 bulan ternyata nggak berhasil. Setelah itu balik lagi ke Jogja. Itu di Wonogiri itu usahanya apa ya? Ya itu ketempling itu. Jadi membuat semacam olahan singkong seperti itu. Terus kemudian singkongnya itu nanti dipasarkan di sekitar itu atau di ke Kuningan itu Mas? Enggak, dipasarkan sekitar situ. Jin. Ternyata kan ya namanya belum tahu, akhirnya tidak berjalan sesuai rencana seperti itu. Harapannya kan di kampung, kemudian di rumah juga tuh nggak ngontrak, jadi lebih mudah rencananya. Ternyata faktanya tidak semudah yang dibayangkan. Nah, di sana cuma 3 bulan, akhirnya ke Jogja lagi jualan angkringan waktu itu. Itu cuma bertahan 1 bulan. Cuma bertahan sebulan, akhirnya saya sedikit untuk mumet waktu itu. Angkringan gak jalan, usaha apa lagi gitu. Sementara di Warmindo juga mungkin kan kalau Warmindo butuh modal banyak. Akhirnya waktu itu saya muter-muter jalan lah, cari inspirasi usaha seperti itu. Nah, waktu itu lihat di seberang jalan, ini jualan Kentucky meter, kayaknya bisa jadi opsi untuk berjualan ya. Akhirnya saya memutuskan untuk yaitu jualan Kentucky. Waktu memulai itu kan saya paling tidak perlu training dulu. Berarti perlu untuk memahami bagaimana itu penjualannya, mungkin memasaknya dulu, kemudian juga sampai ke bagaimana pemasarannya. Jadi ketika itu kan seluk-beluk tentang Kentucky atau ayam itu saya bahannya dari mana gitu-gitu tidak paham jelas. Akhirnya ya tak beranikan diri itu ngomong sama yang dagang itu, pengen belajar, pengen lihat-lihat, ya akhirnya dipersilahkan. Di situ saya kurang lebih seminggu melihat dia berjualan itu. Habis itu saya praktek di rumah. Jadi sebelum berjualan saya praktek sendiri, otodidak.
otodidak, tak coba-coba cuma 2 kali waktu itu. Setelah 2 kali coba langsung saya buka. Waktu itu tahun 2014 itu. Iya, 2014. Jadi awal mula saya jualan kedak itu seperti itu, Mas. Iya, iya, iya. Berarti kalau dilihat secara proses nih Mas, dulu itu berarti jatuh bangun banyak hal yang dikerjakan, kemudian juga sampai beberapa ide-ide apa usaha yang dilakoni, tapi tetap ada beberapa pasang surut seperti ini Mas. Iya. Akhirnya tahun 2014 itu memulai dagang untuk fried chicken seperti itu atau Iya. berkendapi. Nah, di masa-masa itu yang mungkin yang membuat Mas Iqbal itu dari 2006 pindah ke Jogja, kemudian Warmindo akhirnya memutuskan untuk berjualan keripik singkong nih Mas ya itu. Itu di Wonogiri, kemudian hanya berjalan 3 bulan gitu. Itu yang membuat Mas Iqbal itu masih punya rasa untuk saya harus bisa itu apa Mas? Yang memotivasi itu apa Mas? Karena tidak ada peluang lain. Jadi waktu itu kan ya namanya orang kepepet Mas. Kepepet jadi. Jadi ketika melihat peluang itu ada, ya saya 100% harus fokus ke situ. Walaupun beberapa kali memang walaupun udah yakin tapi memang kadang-kadang tidak berjalan sesuai rencana. Iya, awal-awal kan memang pertama kali jualan gosong, pernah juga ayamnya bau gitu, karena kan nggak tahan lama taruh di wadah ya kayak termos itu kan. Pernah itu saya awal-awal jualan kacau lah, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah gitu ya, meskipun awal-awal gosong, pernah juga bau, bahkan saya dikomplain Mas ayamnya bau gitu. Ya alhamdulillah, dalam arti berkat pertolongan Allah bisa lancar itu. Di samping itu saya terus evaluasi ketika awal-awal berjualan seperti apa kedepannya itu agar hasilnya tidak tidak fatal seperti awal-awal itu. Berarti memang ketika kita berusaha dalam arti mungkin membuka usaha itu memang hal yang mungkin pertama bisa dipelajari dari Mas Iqbal ini adalah tidak pantang menyerah Mas ya. Maksudnya dalam arti memang ketika ya ada proses untuk jatuh, ada proses untuk bertahan seperti itu, akhirnya mungkin lambat laun ada jalan untuk bisa bergerak sesuai dengan rencana, walaupun awalnya memang agak susah seperti itu. Yang kedua memang ada evaluasi seperti itu. Pentingnya evaluasi untuk bisnis itu seperti apa menurut Mas Iqbal? Maksudnya untuk biar bagus gitu loh. Kedepannya seperti apa? Kalau pedagang itu saya yakin hampir setiap hari berevaluasi. Mengevaluasi ya. Jadi ketika ada kesalahan yang dibuat pada hari ini, jangan sampai kesalahan itu terulang di hari-hari kemudian. Itu pada semua pedagang sudah mempunyai pandangan seperti itu. Oke. Jadi setiap hari itu paling tidak kita harus evaluasi, atau yang lebih penting itu kita mencari semacam variasi menu. Variasi menu. Jadi tidak hanya fokus di situ. Jadi kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kemudian ada yang saya rasa kalau itu perlu kita kembangkan, itu kita pakai di dagang kita. Jadi selain tadi ada evaluasi, jadi untuk bagaimana produknya bisa lebih bagus dari yang sekarang, maksudnya kedepannya lebih bagus, itu juga ada inovasi Mas ya. Iya, jadi ada inovasi mungkin rasanya atau gimana gitu seperti itu. Ya, jadi memang ketika awal-awal itu kan salah satu cara agar bertahan mungkin Mas. Bertahan itu kita keliling. Keliling kita mencoba resep, dalam arti kita membeli barang dagangan kompetitor kita. Di sana jualan ayam laku, saya beli, saya rasakan rasanya gimana, kok bisa laku. Pasti itu semua pedagang pernah lah melakukan. Di sana rame, kira-kira apa yang menyebabkan rame itu kita lihat gitu, kita pelajari.
Pas pengetahuan itu. Nah, iya. Berarti kalau dilihat secara sejarah, dari Warmindo, kemudian dari sampai 2013, kemudian 2013 coba jualan keripik itu di Wonogiri, kemudian di awal 2014 yang itu coba untuk berjualan fried chicken seperti itu. Iya. Itu ketika berjualan fried chicken sampai sekarang ya Mas itu mulai usahanya berkembang secara ada arti wah kayaknya ini ada hasilnya. Itu tahun kapan Mas itu? Itu 3 bulan. Jadi setelah berjualan itu ada kemajuan. Jadi ketika ada kemajuan itu kita cari tenaga untuk memudahkan kita berdagang. Waktu itu kan usaha kalau semakin maju kan semakin capek Mas. Iya. Saya dulu itu memang pertama awal-awal jualan itu kan pagi. Ya, sampai sekarang pun pagi gitu. Jadi begitu subuh selesai langsung jualan gitu. Ayam yang untuk dijual besok itu dipotong sore hari. Kita dibumbuin, dimarinasi, masukin pendingin agar nyerah itu bumbunya. Setelah subuh langsung jualan. Berarti hitungannya sore dipotong. Iya. Gorengnya pagi sebelum subuh ya Mas? Atau setelah subuh? Setelah subuh itu langsung digoreng. Jadi sebelum adzan subuh itu kita udah siap-siap tuh. Kita udah nyiapin gerobaknya, nyiapin airnya, semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk jualan itu kita siapkan sebelum subuh. Jadi begitu sholat subuh selesai, keluar dari masjid, langsung goreng-goreng. Karena waktu itu kan namanya jualan makanan gitu, untuk sarapan kan sepagi mungkin itu udah siap saji gitu. Ya itu buka dari pagi bahkan sampai malam lagi gitu loh. Jadi buka dari pagi, sore saya titipkan ke sebelah jualan saya mau ngambil ayam dulu, motong ayam, jadi jualan saya tinggal saya titipkan ke sebelah saya untuk dijualin, saya potong ayam sampai maghrib gitu. Setelah maghrib sisa itu saya jualan lagi sampai maghrib. Jadi hampir dari pagi sampai malam itu jualan. Dan ketika dalam 3 bulan itu ada hasilnya yang mungkin signifikan seperti itu, akhirnya meng-hire orang seperti itu ikut dalam usaha seperti itu. Iya, jadi memang mencari orang untuk bekerja itu sangat membantu gitu. Jadi meringankan tugas. Berarti kan kalau secara pekerjaan untuk dari proses dari memotong ayam, kemudian juga membumbui, terus kemudian juga menyiapkan menggoreng dari setelah subuh itu menggoreng, setelah itu juga berjualan hari banyak seperti itu lagi, itu kan secara waktu udah sangat terforsir seperti itu. Iya. Itu cara untuk Mas? Untuk tetap setiap hari itu seperti itu apa Mas? Maksudnya bagaimana untuk menyiasati untuk istirahatnya dan lain-lain, atau mungkin gimana Mas itu untuk biar tetap fresh gitu, tetap bekerja dengan baik seperti itu Mas? Ya kalau itu kan saya sudah terbiasa di waktu bekerja di Warmindo gitu ya. Oh iya, Warmindo. Kalau Warmindo kan 24 jam. Jadi ketika jualan di Warmindo kan paling tidak kerja itu 12 jam lebih. Jadi ketika saya beralih dari Warmindo ke fried chicken ini, tentu ada hal yang sangat berubah gitu, dalam arti positif ya. Ketika di Warmindo itu kita nggak normal hidup itu. Kadang ketika kita jaga malam, siang kita tidur seharian. Setelah itu malamnya masuk lagi. Jadi kayak lelawar gitu. Jadi ketika beralih ke fried chicken ini alhamdulillah masalah waktu itu kita kayak hidup normal gitu. Walaupun memang secara waktu memang juga tersita banyak seperti itu. Tetapi secara pembagian waktunya masih seperti orang normal seperti itu. Iya.
Sangat beda sekali dengan Warmindo. Mungkin ini ada yang belum tahu ya, Warmindo adalah warung Makan Indomie. Jadi itu adalah warung yang tersebar di berbagai kampus yang ada di Indonesia bahkan Mas ya. Jadi itu kan Warmindo itu biasanya menyediakan beberapa olahan mie, dari mie goreng, kemudian mie rebus dan lain-lain, dan pekerjanya itu memang jam waktu bukanya itu adalah 24 jam. Jadi pekerja yang bekerja di situ yang memasakkan seperti itu memang kerjanya sangat sangat ekstra gitu. Mayoritas itu kebanyakan itu orang-orang yang jualan Warmindo itu orang-orang Kuningan. Jadi ketika mereka rantau itu tenaga itu diforsir. Jadi rata-rata kerja itu lebih dari 12 jam. Dan itu sudah hal yang biasa bagi mereka. Padahal itu ketika setiap hari kayak gitu ya memang akan kesehatan sangat betul. Resikonya seperti itu. Berarti jadi mungkin kembali lagi Mas ke bisnis ayam tadi, fried chicken tadi. Setelah 3 bulan itu meng-hire orang untuk membantu untuk berjualan seperti itu. Nah, berarti kan di masa-masa itu Mas Iqbal tuh merasa kalau wah, berarti saya tuh harus memanajemen penjualan saya agar lebih baik. Berarti mungkin ada rencana buka cabang atau apapun, itu gimana Mas? Kalau membuka cabang itu memang sebenarnya tidak ada niatan gitu ya. Kita awal jualan itu memang niatnya yang penting saya, anak saya, istri saya bisa makan. Jadi tidak mikir mau buka cabang awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian ada peningkatan, kemudian tenaga saya juga lama-lama terforsir, akhirnya saya mencari orang untuk bantu gitu. Ya kalau untuk buka cabang memang belum ada niat waktu itu. Yang penting jalan dulu. Akhirnya ketika itu sudah jalan, saya buka cabang lagi gitu, buka cabang gitu. Karena waktu itu kan ketika ada tenaga, otomatis kan saya punya sedikit banyak waktu untuk mempersiapkan cabang baru juga gitu. Jadi memang itu untuk kelangsungan usaha cabang. Karena kan tidak selamanya ketika orang itu jualan di tempat itu pasti akan ramai gitu. Pasti ada pasang surutnya. Maka dari itu ketika melihat situasi seperti itu, buka cabang baru itu solusi agar usaha tetap jalan. Berarti ketika Mas Iqbal memutuskan untuk memperkerjakan orang, ini masih ada waktu senggang. Berarti waktu untuk coba untuk berpikir bagaimana mengembangkan usaha seperti itu. Nah, untuk membuka cabang itu kan juga harus memilih tempat seperti itu Mas. Dulu itu pertimbangannya memilih tempatnya seperti apa Mas? Ya, kalau tempat itu pasti yang pertama strategis. Dekat keramaian. Yang kedua juga harganya agak miring gitu. Itu pertimbangan utama ketika membuka cabang itu. Berarti memang secara perkembangan usaha, berarti kan ada masanya untuk kita mengembangkan usaha dari tadi yang mungkin rasanya agak ada inovasi, kemudian juga ada menambah pegawai untuk meringankan beban ketika usahanya itu berkembang, kemudian juga ada cara untuk bagaimana memikirkan cara untuk agar ada cabang lain agar juga usahanya berkembang seperti itu. Nah, dari itu apakah ada cara mungkin pesan-pesan Mas untuk yang mungkin membuka usaha, apakah bisa dibuka usahanya itu bagaimana cara membuka usahanya itu agar bisa berjalan lancar. Berkembang itu seperti apa itu Mas? Yang penting itu kalau saya baca buku tentang waktu itu pernah baca buku tentang pengusaha sukses. Jadi yang pertama itu jangan cengeng. Jadi perlu mental yang kuat ketika akan membuka
ketika mengembangkan usaha itu. Saya berkali-kali gagal juga ketika buka usaha itu. Pernah di tempat ini sepi, pindah ke tempat itu sepi, pindah ke tempat ini akhirnya berjalan. Itu sering gitu. Sering sih. Dan pasti semua orang ketika mengembangkan dan sudah jalan usahanya mengalami hal itu. Nyoba di sana sepi, pindah lagi sana sepi, pindah sana sepi. Tidak jaya dan tidak pantang menyerah. Iya, seperti itu. Jadi kalau merintis usaha dari awal itu, insya Allah mental itu sudah teruji gitu. Jadi ketika ke sana sepi, aku wis ngalami dulu kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan dari beberapa tempat yang dicoba, ini sepi nih, enggak, berarti kan ada kecenderungan ketika memang merugi ataupun sepi ataupun tidak sesuai dengan jalannya, itu memang harus segera memperbaiki diri seperti itu. Jadi bisa lebih dievaluasi, kemudian biar usahanya lebih bagus seperti itu. Iya. Jadi memang untuk mengevaluasi ketika akan pengembangan usaha itu yang pertama dievaluasi itu SDM-nya ya. SDM-nya sih. Syarat yang saya rekrut itu adalah yang pertama dia sanggup bangun pagi. Karena harus jualan pagi seperti itu. Iya. Saya pernah juga punya karyawan dia bisa bangun pagi, tapi setelah subuh tidur lagi. Bukannya jam 7, jam 8 dia bubar. Tapi terus saya nasihatin, saya beri semangat, akhirnya ya bisa. Karena memang Mas, saya sebenarnya terinspirasi ya ketika akan memulai jualan di pagi hari itu. Jadi ada seorang sahabat ya, beliau ini usahanya itu adalah buka toko di pasar. Jadi setiap akan berangkat berjualan, sahabat ini selalu berdoa, ya Allah, kewajibanku sudah aku tunaikan. Sekarang aku mengharap doa Nabi. Doa Nabi yang dimaksud adalah, ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nah, itu yang menjadi motivasi saya ketika akan berjualan pagi hari. Jadi semangatnya gitu Mas, terus kemudian juga masih fresh-freshnya dari itu. Jadi berkah gitu. Seperti itu Mas. Oke, ini apa ya? Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari pengalaman Mas Iqbal dari berjualan seperti itu, dari yang jatuh bangun, kemudian ambilnya ada jalan dari Allah untuk membuka usaha baru, dan itu memang butuh juga pengorbanan seperti itu. Dan selain itu juga ada sisi lain dari pengusaha yang harus dicermati ya. Jadi selain kita juga berani tahan mental, tidak cengeng, itu ada juga kita ada pengembangan tentang mengevaluasi usaha, dan juga bagaimana kita berpikir bagaimana pengembangan usaha dan inovasi seperti itu. Yeah. Mungkin itu Mas, terima kasih untuk wawancaranya pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang dapat kita ambil dari Mas Iqbal seperti ini ya. Jadi perjalanan hidupnya itu sangat berliku-liku, tapi alhamdulillah ada jalan dari Allah dengan ketekunan, dengan semangat, dengan tidak pantang menyerah seperti itu, akhirnya bisa berjalan dengan baik dan usahanya juga berkembang. Semoga bisa berkembang seperti itu. Amin. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Apabila ada salah kata dari saya sebagai host, saya minta maaf. Kemudian juga kita mungkin bisa bertemu kembali ya di wawancara selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi dari kalangan MTA perwakilan Jakarta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Iqbal waktunya. Kita akhiri. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.